Sekarang kita lanjutkan untuk Quran terjemah perkata, yaitu surah Al-Baqarah surat kedua ayat 156. Silakan. Ini bukan pasti ini ya? Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibat. Pendek kan? Musibah. Terus. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya baca. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita melihat terjemah Quran perkata aplikasi muslimah. Surat Al-Baqarah 156. Alladzina, orang-orang yang idza apabila asobathum menimpa mereka musibatun musibah, qalu mereka mengucapkan inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya roji'un mereka kembali. Ya. Jalan lain ya. Kemudian dilanjutkan tafsir jalan lain. Basela apa ya? Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, mereka mengucapkan inna ilaihi. Ya Pak. Ya, dilanjutkan. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, mereka mengucapkan inna lillahi, artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Maksudnya menjadi milik dan hambanya yang dapat diperlakukannya sekehendaknya. Wa inna ilaihi roji'un, artinya dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali, yakni ke akhirat. Di sana kita akan diberinya balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapat musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringinya dengan kebaikan. Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padam, maka beliau pun mengucapkan istirja. Lalu kata Aisyah, bukankah ini hanya sebuah lampu? Jawabnya, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu berarti musibah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. Ya, kita perkuat lagi dengan kandungan syair yang sudah dikirim. Ada ya? Untuk lebih mendalami lagi makna dari surat Al-Baqarah 150. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apabila ditimpa musibah,
hadapi dengan sikap tabah. Jangan banyak berkeluh kesah, hidup jadi semakin susah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Islam memberikan kita bimbingan yang komplit, lengkap, sempurna dalam segala keadaan apapun, termasuk kita mengalami suatu musibah. Kan hidup ini tidak selamanya dalam kondisi mudah, senang, nikmat. Ada saat-saatnya ditimpakan kepada kita musibah. Musibah itu adalah kejadian demi kejadian yang menimpa diri kita dalam bentuk apapun. Maka cara kita menghadapi pertama dari kita harus tabah. Tabah itu adalah sikap mental yang tidak suka berkeluh kesah. Tidak menyalahkan siapapun, diterima musibah itu dengan penuh ketabahan sehingga melahirkan kesabaran. Ya. Tabahan itu adalah sikap hati yang kuat dan tangguh menghadapi aneka macam musibah. Nah, dari ketabahan itu akan melahirkan kesabaran. Kesabaran itu adalah sikap sempurna sebagai seorang muslim menghadapi segala macam kesulitan berupa musibah-musibah yang semua ini adalah bentuk ujian dan cobaan yang diberikan kepada umat manusia. Jadi rumusnya Bu, kalau kita ditimpakan oleh Allah berbagai macam musibah, kita menerimanya dengan tabah, sikap hati yang kuat dan tangguh menghadapi. Nah, dari ketabahan itu akan melahir sikap kesabaran. Orang yang sabar itu tidak mungkin cepat berkeluh kesah. Kalau ada orang cepat berkeluh kesah, berarti menandakan dia itu tidak bersabar menerima ujian dan cobaan serta musibah yang datang kepadanya. Lanjut. Namanya hidup di dunia, ada saja musibah melanda, badan sakit meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lainnya. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inilah romantika dalam kehidupan. Ada saja musibah-musibah yang kita alami. Ya, bentuknya bisa kecelakaan, ya kan? Bisa gempa bumi, ya, bisa penyakit, bisa hinaan, cacian, makian. Itu bentuk-bentuk musibah. Kemudian ada tsunami, longsor, gunung meletus. Itu adalah bagian musibah-musibah yang datang silih berganti kepada kita. Memang sudah alur perjalanan kehidupan di dunia seperti itu. Ya, selalu ada musibah, ya, ada nikmat, ya, ada derita, ada bahagia. Itu selalu beriringan. Nah, orang yang sekarang mengalami kenikmatan, nah, waspada. Tidak selamanya kita mendapatkan kenikmatan. Bisa jadi kita nanti diuji dengan penyakit, atau ada mengalami goncangan dalam ekonomi, ya, goncangan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga. Jadi jangan terlena dengan nikmat-nikmat, kemudahan-kemudahan yang ada, ya Bu ya. Satu saat akan datang musibah. Oleh karena itu jurus untuk menghadapi segala keadaan ada dua: bersabar dan bersyukur. Bila ada musibah, bencana, malapetaka, kita
bersabar. Bila kita mendapatkan kemudahan demi kemudahan, kenikmatan dan kebahagiaan, kita bersyukur. Nah, orang Islam itu tidak pernah tergelincir, terpleset cara pandang hidupnya, cara bersikap bila menggunakan dua jurus sakti, yaitu sabar dan syukur. Ketika ada kemudahan, oh ini dari Allah, saya bersyukur. Ya, karena betapa banyak orang hidup dalam kekurangan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keterpurukan, ya. Dengan kita alhamdulillah diberikan banyak kemudahan, bersyukur. Inilah merupakan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ditimpa satu musibah, mungkin bentuknya penyakit, ya, mungkin bentuknya kecelakaan dan lain-lain, maka kita bersabar, ya, hadapi semuanya, ya, hadapi dengan kelapangan jiwa kita. Jangan sampai kita menyerah menghadapi berbagai macam musibah demi musibah. Jadi sudah fungsi adanya kekuatan iman dalam diri kita. Kalau orang yang lemah imannya, jangankan dapat musibah yang berat, ya Bu ya. Musibah yang sepele yang kecil aja merasa diri paling tersiksa di dunia ini, ya Bu ya. Karena imannya lemah. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari iman kita. Kalau kita yakin bahwa Allah memberikan musibah ini bukan untuk menyiksa saya, tapi ada proses pembelajaran di situ. Ada hikmah-hikmah di balik itu. Mungkin dengan musibah itu dosa-dosa kita akan diampuni. Mungkin dengan musibah itu kita dinaikkan derajat kita. Mungkin dengan musibah itu kita makin dekat kepada Allah. Kan begitu Bu. Kalau orang banyak ditimpa musibah, penyakit, yang disebut siapa? Nama Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang gak pernah dapat kesulitan, gak pernah dapat musibah, lalai dia. Mabuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Yang ada apa Bu? Joget-joget, ya, ketawa-ketawa, kemudian foya-foya, sombong-sombong. Gak ingat dia. Jadi tidak mudah menjadi orang yang kaya. Tapi tidak mudah juga menjadi orang yang miskin. Ya, semua itu terserah Allah. Mau miskin, alhamdulillah. Mau kaya juga alhamdulillah. Semua datang dari Allah. Satu saat akan diambil. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Apapun yang kita kuasai di dunia, termasuk diri kita Bu. Nyawa kita yang ada dalam diri kita nggak bisa kita pertahankan. Apalagi yang ada di luar diri kita, rumah, ya kan, kendaraan, uang, itu semua tidak bisa kita pertahankan selama-lamanya. Semua ada batas-batas yang akan mengakhiri semua itu. Ya, lanjutkan Bu. Ya. Ketika ada suatu musibah, ucapkanlah Innalillah. Ucapkanlah Innalillah. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ada musibah datang, tidak usah bingung-bingung, segera ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun Bu, tidak hanya bentuknya penyakit, tidak hanya bentuknya kematian, apapun yang menyulitkan hidup kita, kesulitan-kesulitan yang menghimpit hidup kita, ucapkan innalillah. Semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita berani menghadapi apapun bentuk kehidupan. Karena yakin itu semua datang dari Allah.
kesulitan apapun, kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita buruk sangka, ya, merasa diri paling menderita, terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu dia tuh nggak pernah sholat kok. Kelihatannya baik-baik aja hidupnya, rezekinya lancar, jabatannya naik, sehat lagi ya nggak? Iya. Saya tiap hari sholat jamaah lagi sama suami umpama. Kok sakit terus ya? Kok sulit terus? Ya. Jangan melihat orang dari luar tampilannya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri. Kan manusia ini suka menilai luarnya doang. Kelihatannya kalau lihat orang lain bahagia, Di sosmed bahagia. kelihatannya. Kata istilah itu kan rumput tetangga lebih hijau ya. hijau daripada rumput sendiri. Ini pengalaman hidup saya. Sudah melihat, sudah menyaksikan berbagai macam hal-hal yang dialami oleh manusia. Kita kata dia tuh kok sangat bahagia karena kita melihat segala-galanya dia punya ya, semuanya ada. Tapi begitu kalau coba mendekati, wah baru kita tahu ya, tidak sebahagia yang kita kira ya Bu ya. Kalau dari luar kelihatan bahagia, happy. Kita mencoba menyelami, mendalami kehidupan pribadi dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, ada saja keluhan-keluhan, curhat-curhat yang kita dengar. Begitu Bu ya. Karena biasanya kan kalau orang udah punya ini, punya itu kan ya kadang tidak menikmati kehidupan dalam rumahnya Bu ya. Kadang merasa diri punya macam-macam, mencari di luar, merasa diri udah duit udah banyak Bu ya. Semua ada, akhirnya apa? Melakukan kontak komunikasi lebih mesra di luar daripada di dalam rumah sendiri, ya kan? Kadang jarang pulang ya Bu. Setelah ditelusuri terkadang selingkuhannya banyak ya, naudzubillah. Istri tuanya dengan setia di rumah menunggu menanti, nggak taunya dia berkhianat di belakang istrinya. Dan ini banyak terjadi ya. Orang kalau udah punya segala-galanya kan impian-impiannya macam-macam ya. Lupa dia tentang seharusnya hidup itu yang benar itu bagaimana. Bagaimana itu hidup yang benar Bu? Jangan mengkhianati orang-orang yang telah membantu kita berjasa. Terutama istri, walaupun istri nggak kerja, itu jasanya luar biasa Bu ya. Menyiapkan segala-galanya untuk suami. Jangan sampai karena melihat di tempat kerja atau di jalan ada wanita yang dipandang sangat cantik, lalu berbelok hatinya Bu ya. Ya, membanding-bandingkan, wah kalau istri di rumah mah dasteran mulu. Tiap hari bawa balsam, ini nih cewek nih baru mantep dan mantap katanya, harum gitu ya, ramah lagi. Ya emang gitu cewek, kalau nggak ramah ya nggak dapat duit ya Bu ya. Sengaja itu menunjukkan penampilan yang sangat menarik ya, sangat harum ya Bu ya. Ya menunjukkan keramahannya ya kan, peduliannya, nggak taunya itu jebakan menjerat. Belum terbang ya? Ya, menjerat laki-laki itu. Jadi perempuan yang dilihat itu, yang dilihat bukan orangnya Bu, kantongnya. Hati-hati tuh Bu ya. Kalau kantong laki-laki udah tebel, udah godaannya makin berat. Istri yang di rumah setia menanti, yang mendukung dia, yang support dia sehingga jadi orang hebat, nggak taunya gara-gara seorang perempuan yang dianggap ramah, cantik, terus berbelok hatinya ke wanita lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai suami-suami seperti itu. Dan nyatanya mas seperti itu Bu, rata-rata ya. Insyaallah nih suami ibu dan saya nih bisa memegang janji. Katanya kan dulu waktu menikah apa janjinya Bu? Ingin menjaga keluarganya, cinta. Katanya yang memisahkan adalah
perhatian. Saking inginnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga kita hingga akhir kematian kita, insya Allah. Lanjut, Bu. Dalam kembali kepada Allah, ada yang husnul khotimah, mati beriman taat ibadah, akhlak terjaga sepanjang hayat. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalam kematian manusia itu, kembalinya itu ada dua keadaan. Kembalinya bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kematian yang baik namanya husnul khotimah. Kematian yang buruk namanya su'ul khotimah. Bagaimana usaha kita agar kita mendapatkan husnul khotimah? Apa itu? Apa lanjutannya? Beriman, taat ibadah. Pertama beriman. Iman dulu mantepin. Setelah kita beriman, kita taat ibadah. Taat ibadah itu membuktikan kita adalah orang yang beriman. Bohong, Bu. Dia mengatakan beriman tapi nggak taat ibadah. Itu imannya palsu. Orang yang beriman itu pasti pasangannya taat ibadah. Sholatnya nggak tinggal. Zikirnya nggak tinggal. Taubatnya nggak tinggal. Ya. Kemudian berikutnya apa? Usaha kita agar mendapat husnul khotimah. Akhlak. Nah itu. Kita ngaku taat ibadah, sholat rajin. Tapi kalau akhlak kita buruk, nggak bisa nanti husnul khotimah. Jadi kepada Allah kita baik, juga kepada sesama harus baik. Akhlak itu kan sikap terbaik kita yang kita berikan, yang kita tunjukkan kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau ada perasaan benci, itu kan berarti akan melahirkan akhlak yang buruk. Kita cepat ngerem diri, istighfar ya, jangan diikuti. Ada rasa-rasa benci, nggak suka kepada orang lain. Karena kita bingung ya, Bu. Kenapa kita tiba benci sama dia ya? Dia salah apa sih? Kadang dia nggak salah apa-apa, nggak suka aja. Itu menghembus saudara setan, Bu. Ada orang membenci saudaranya, ada orang membenci orang tuanya. Ya, ada orang membenci tetangganya, ada orang membenci atasannya, ada orang membenci rekan kerjanya. Kadang-kadang muncul merasa kebencian itu. Nah, walaupun kita ngaku beriman, taat ibadah, tapi akhlak kita buruk, jangan harap kita akan meninggal husnul khotimah. Jadi kalau ada rasa kebencian, kemarahan, kita harus cepat buang sejauh, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan rasa benci ini dari hati saya. Ibu kalau hatinya benci, nyaman nggak? Enggak. Pasti akan pusing ya, memikirkan orang itu. Bagaimana caranya orang itu biar bisa disingkirkan. Ya, ada rasa dendam, marah di situ. Iya, nggak tenang gitu. Ya. Awalnya kan kebencian setitik, karena nggak cepat diistighfarkan, lama-lama menjadi tumbuh berkembang, akhirnya kebencian itu menggumpal di hati, lama-lama naik ke kepala, akhirnya apa? Dia melakukan sikap yang buruk, menunjukkan kebenciannya dengan cara apa, Bu? Dia datang langsung, dia tunjuk-tunjuk orang itu, dia buat masalah, atau kalau nggak mampu, dia suruh orang lain, ya Bu ya, bunuh beran, atau santet, ya, macam-macam usaha. Manusia kan punya ide macam-macam, punya ide untuk berbuat jahat bisa, punya ide berbuat buruk juga bisa, karena dalam otak manusia ada kecerdasan. Kemana kita gunakan? Bisa cerdas dalam hal yang buruk, bisa cerdas dalam hal yang baik. Tergantung ibu menggunakan akalnya untuk apa? Untuk kebaikan atau keburukan. Ketika kita menggunakan untuk keburukan, maka otak kita akan cerdas. Dia tuh maling-maling kan cerdas tuh. Ya Bu ya? Kita udah gembok nih pintu kita. Dalam waktu hitungan detik itu bisa, gembok itu bisa hancur kan? Bisa terbuka. Itu karena kecerdasan menggunakan akal jahatnya. Jadi Allah berikan peluang, Bu. Mau jahat, silakan. Gunakan kecerdasanmu sehingga kamu sukses dalam berbuat jahat. Mau baik, mau beriman, silakan. Gunakan kecerdasan akalmu sehingga kamu bisa menampilkan kebaikan demi
kebaikan. Dan itu upaya kita agar mendapatkan husnul khatimah. Pertama apa Bu tadi? Kuatkan imannya, taat ibadah, kemudian akhlak dijaga sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Jangan sampai akhlaknya temporer, Bu. Kalau lagi mood katanya baik banget. Tapi kalau lagi nggak mood, ya manyun, monyok aja. Kalau nunggu kita datang mood, kapan baiknya, Bu? Kadang kan mood orang ada yang sekali seminggu. Dia sekali seminggu dia baik. Selain itu, jahat terus. Yang parah malah ada yang moodnya sekali setahun. Lebih parah banget itu. Jadi jangan menunggu berbuat baik, berakhlak baik ketika ada rasa moodnya. Ya Bu ya. Jangan. Kita harus setiap hari mood. Gimana tapi kita melatih itu Bu ya. Hal-hal yang baik kita latih. Sehingga menjadi suatu kebiasaan, habit. Dan kalau nggak dilatih, sulit menjadi orang yang senantiasa hobi berbuat baik. Terakhir Bu itu. Terakhir. Ya. Ada juga yang su'ul khotimah, mati membawa dosa dan salah, tidak taat dalam ibadah, akhlak buruk, imannya lemah. Salatullah salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kematian kembalinya orang tersebut setelah mati dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang paling buruk. Kenapa bisa mati su'ul khatimah? Pertama, karena dia meninggal mati membawa dosa dan salah. Ya, jadi dosanya itu ya tidak sempat dihapus karena lalai lupa dengan kehidupan di dunia ini sehingga dosa dibawa mati. Ya Bu ya. Serem sekali itu ya kalau dosa dibawa mati. Apa yang akan terjadi nanti di akhirat di dalam kubur itu? Kita tidak akan pernah menemukan kehidupan yang enak di situ. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun kalau kita pulang membawa dosa. Ya. Pasti akan menemukan pengadilan yang sangat mengerikan ya. Di putusan kita di tempat yang penuh derita di neraka nanti. Jadi orang su'ul sama karena dia membawa dosa demi dosa. Ya, dosanya macam-macam, Bu. Ya, ini yang paling dahsyat itu dosa kepada orang tua. Ini yang paling dahsyat nih. Dan dosa membunuh ya. Ya, dosa apalagi meninggalkan sholat coba. Jadi dosa demi dosa tidak sempat bertobat, akhirnya kematiannya su'ul khatimah. Sulit sekali nyawa keluar dari jasadnya ya. Betapa sulitnya nyawa sampai ngos-ngosan tuh malaikat nyabut nyawanya nggak keluar ya Bu ya. Sampai ditinju badannya, diinjak-injak itu nggak keluar tuh nyawa. Saking sulitnya mencabut nyawa orang yang durhaka karena banyaknya dosa yang ada dalam tubuhnya. Ada yang sekarat sampai berjam-jam, kadang berhari-hari Bu. Sulit sekali tuh mengalami kematian orang yang su'ul khatimah. Berikutnya apa Bu? Setelah dia berdosa. Mati membawa dosa dan salah. Berikutnya. Tidak taat dalam ibadah. Nah itu tidak taat dalam ibadah. Yang kadang seperti itu jadinya Bu. Kalau orang terlalu banyak dosa dalam dirinya, gimana mau taat ya? Jadi hatinya terlalu gelap sehingga tidak tertarik untuk taat ibadah kepada Allah. Yang berikutnya apa? Akhlak buruk. Ya, akhlaknya udah buruk. Imannya lemah, lengkap udah ya. Kalau terpenuhi unsur itu, jangan harap orang itu meninggal husnul khatimah. Pasti su'ul khatimah. Ini kan udah kita bocorin Bu sebelum kita meninggal ini. Ya, kita memilih yang pertama tuh, kembalinya kita husnul khatimah. Apa upaya kita tadi? Pertama apa? Beriman. Pertama apa? Beriman. Betul-betul beriman Bu, nggak hanya mulut. Ya, beriman terus tertanam dengan kuat hati kita. Benar-benar kita yakin la ilaha illallah. Betul-betul dijaga tuh iman ini. Yang kedua apa? Usaha kita setelah beriman? Taat ibadah. Jangan tinggalkan sholatnya, ibadah-ibadahnya. Yang ketiga?
Akhlaknya dijaga, Bu. Akhlak itu kepada siapa? Terutama kepada orang yang terdekat kita, karena setiap hari kita berjumpa dengan mereka. Kan banyak, maaf Bu, yang menyakiti saudaranya, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya. Ini ngeri, Bu, ya. Nanti kematiannya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, semoga nanti di akhir kematian kita, kembalinya kita rojun kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mulut kita tersenyum, ya Bu, ya. Muka kita bersinar ceria, karena kita meninggal dalam keadaan tenang, tidak ada beban yang kita tinggalkan di atas muka bumi ini, karena kita sudah bertobat, mempersiapkan diri dengan bekal yang sangat cukup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.